Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum sahabat berkebun, kembali lagi di kebun sultani, kebun sayur dan buah organik di balkon. Sahabat berkebun, kembali lagi tadi kebun mini ya. Ini kita jam 4:04. Nah, alhamdulillah di sini cerah ya sahabat. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, berkebun kali ini kita akan membahas tentang sustainable garden atau kebun berkelanjutan. Nah, apa sih kebun berkelanjutan? Manfaatnya apa saja sih? Nah, dampak yang ditimbulkan apa saja ya kira-kira? Kita akan mencoba membahasnya satu persatu ya sahabat. Sustainable garden atau taman berkelanjutan dalam bahasa Indonesia artinya adalah konsep yang menekankan pada praktik berkebun yang ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Nah, maksudnya apa? Praktek ini dirancang dan dikelola dan dibudidayakan dengan cara yang meminimalkan dampak lingkungan. Kemudian pada prakteknya sustainable garden ini, yang pertama itu adalah menggunakan bahan-bahan organik ya sahabat dalam berkebun. Nah, untuk kelanjutan berkebun kita menggunakan bahan organik yang insya Allah aman untuk kita konsumsi dan juga aman untuk media tanamannya sendiri gitu ya sahabat. Dari misalnya penggunaan pupuk, kita menggunakan pupuk. Ini pupuknya, kami menggunakan sisa limbah dapur. Yang ini adalah air cucian beras ya sahabat, dan limbah dapur yang lainnya bisa air cucian ikan, air cucian ayam. Kita kumpulkan jadi satu yang sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita ya sahabat. Kemudian untuk mengendali hamanya saya memanfaatkan ini kulit bawang. Nah ini saya rendaman kulit bawangnya ya sahabat untuk mengusir hama-hama di kebun. Oh ya, pas awal berkebun saya juga memanfaatkan ini tembakau. Nah, tembakau ini kita rendam ya. Nah, air rendamnya bisa kita manfaatkan untuk mengusir hama-hama. Dan yang paling mudah kita bisa manfaatkan ini adalah salah satu tanaman pengendali hama atau tanaman refugia. Ini kenikir, bunga zinia, bunga krokot. Selanjutnya kita juga melakukan daur ulang ya sahabat. Kita memanfaatkan ini pot dari galon bekas, dari lemari bekas, keranjang bekas. Nah, ini adalah keranjang buah. Kedua adalah keanekaragaman hayati ya sahabat. Dengan berkebun secara berkelanjutan, kita bisa melihat hewan-hewan atau serangga-serangga yang ada di media tanam ya sahabat. Dan serangga yang ada di media tanam biasanya menandakan kalau tanaman kita atau media tanam kita itu subur ya sahabat. Kemudian selanjutnya adalah mengurangi limbah ya sahabat. Meminimalisir limbah dengan berkebun secara organik, kita bisa memanfaatkan ini sisa limbah dapur ini untuk kesuburan tanaman kita ya sahabat. Prakteknya seperti apa? Nanti kita praktekkan di akhir video ya. Kemudian manfaat yang didapat dari kebun berkelanjutan itu apa saja ya sahabat? Nah, manfaatnya yang pertama adalah ramah lingkungan ya sahabat. Dengan memakai pupuk organik, pestisida organik, meminimalkan dampak lingkungan yang negatif. Misalnya seperti pencemaran air, pencemaran udara, tanah gitu ya. Karena semua organik insya Allah aman untuk semuanya. Manfaat yang kedua, karena kita menggunakan bahan-bahan organik, kita memanfaatkan limbah dapur untuk penyubur, untuk limbah dapur untuk mengendalikan hama dan juga tanaman refugia. Jadi bisa hemat biaya ya sahabat. Nah, itulah yang didapat dengan sistem berkelanjutan. Nah, manfaat lainnya apa saja? Kemudian kita bisa meningkatkan kualitas hidup. Nah, dengan teknik kebun berkelanjutan
dapat meningkatkan kesehatan fisik ya sahabat. Dengan kita beraktivitas di kebun, kita bisa mendapatkan keringat ya, kayak seperti olahraga ya sahabat ya. Olahraga dan sangat menyenangkan ya. Nah, dampak kesehatan mentalnya gimana? Nah, dengan berkebun itu kita merasa senang, melihat yang hijau-hijau merasa plong, merasa bahagia. Nah, itu adalah salah satu manfaat dampak kesehatan mental yang bisa kita peroleh dengan sustainable garden. Serta dengan kebun berkelanjutan menyediakan tempat rekreasi yang menyenangkan. Nah, ini adalah tempat rekreasi kami di rumah ya sahabat. Alhamdulillah. Dan manfaat terakhir yang bisa kita peroleh dari sustainable garden adalah kita bisa mendapatkan keindahan visual dengan kita menanam tanaman berwarna-warni. Bunga-bunga yang cantik. Dan itulah beberapa yang kita bisa peroleh dari sustainable garden. Gimana sahabat, tertarik bukan untuk berkebun di rumah? Berkebun dengan teknik kebun berkelanjutan untuk hidup yang lebih baik. Semangat berkebun ya sahabat. Sahabat, di sini saya punya ini tanah bekas, jadi ini bekas tanaman tomat. Dan ini adalah limbah dapur yang tadi ya, kita manfaatkan limbah dapur sebagai penyubur. Nah, kita masukkan ini hampir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita aduk, kita buka. Selanjutnya masukkan ini ya, sampah-sampah dapur ini. Kita masukkan. Kita juga mau menambahkan ini daun, sampah daun. Kebetulan saya dapat dari depan rumah ya. Ini sudah dimasukkan ya limbah organiknya. Ini sekitar 60% terisi dengan limbah organik. Nah, kemudian kita manfaatkan ini tanah daur ulangnya, masukkan ke atasnya ya. Nah, ini tuh nggak saya tambahin kompos lagi ya sahabat, dan juga nggak ditambahin sekam bakar, hanya tanah daur ulang aja, karena insya Allah ini udah subur ya. Karena biasanya kalau pas awal nanam saya di bawahnya tuh dikasih sampah organik. Nah, insya Allah sudah subur tanah daur ulangnya ini. Kita mau ngambil ini ya, anakan seledri untuk ditanam di itu. Nah, ini ada akarnya, semoga bisa tumbuh ya. Nah, kita bisa melihat nih ada akarnya ya sahabat. Bismillah, kita tanam, kita lubangin, nah, kita tinggal masukin aja. Si tunasnya jangan sampai terkubur ya sahabat. Nah, insya Allah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tanaman seledri tumbuh yang subur ya di tempat yang baru. Nah, karena tanaman seledri ini adalah salah satu bahan dapur yang hampir setiap hari kita gunakan ya sahabat, jadi wajib ada nih di kebun kita, kebun sayur, kebun dapur gitu. Selanjutnya kita siram. Kita tempatkan di tempat yang teduh ya sahabat, kurang lebih 2 hari. Setelah itu, setelah sekiranya sudah beradaptasi dengan baik, kita bisa ditempatkan di bawah sinar matahari. Sahabat berkebun, semoga kita semua bisa mempraktekkan sustainable garden ini di kebun-kebun kita ya sahabat, agar kehidupan kita lebih aman, lebih sehat gitu.
Demikianlah sustainable garden atau kebun berkelanjutan yang kami laksanakan di kebun mini kami. Semoga menginspirasi. Terima kasih yang sudah support, terima kasih yang sudah menonton. Jaga iman, jaga imun, jaga kesehatan. See you next time. Jangan lupa berkebun ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.